Bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya dua, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Kalau tidak sanggup, silahkan mundur. Kalau Sigit sampai berani berkata begitu, maka saya menduga dia memang benar bersih. Maksud saya bersih dari judi online, maksud saya ya. Temuan dari PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, bahwa ada 97.000 anggota TNI dan Polri terlibat judi online. Itu kan menjadi tanggung jawab Kapolri juga untuk memberantas internalnya ya. Jangan omon-omon di depan raker DPR itu hanya menjadi jualan untuk menegakkan citra, memoles segala macam. Kita tunggu ada gebrakan apa dari Kapolri dan kita mau tahu jenderal mana yang akan diminta mundur ya, atau bahasa gampangnya dicopot dari posisinya, bahkan dipecat dari keanggotaan Polri-nya karena menjadi backing judi online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network KPNN Bang Edi Channel. Apa kabar teman-teman kalian? Sehat semuanya ya? Saudara sekalian, kemarin ada berita hari Senin itu bagus ya menurut saya dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tentang penanganan judi online. Itu dia menyampaikan pernyataan yang tegas dan bagus sekali di hadapan anggota DPR ya dalam sebuah raker itu, yang intinya bahwa dia menyatakan siap mundur. Nah, kalau terbukti bahwa dia terlibat judi online, hari ini terbukti, besok mundur. Nah, ini ada beritanya, saya ambil dari inilah.com ya. Ditulis kemarin 11 November Senin ya, udah jam 19 udah malam. Jadi bunyinya begini, Kapolri _2, kalau saya terlibat judi online besok pagi mundur. Kalau saya terlibat judi online besok pagi mundur. Masya Allah, luar biasa. Saya jawab sebentar ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit menyatakan siap mengundurkan diri jika kedapatan terlibat dalam jaringan mafia judi online. Menurutnya hal ini dilakukan sebagai upaya memberantas peredaran judi online di tanah air. Jadi tentunya kalau kami sudah bisa menuntaskan terkait dengan jaringan yang terlibat dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu untuk memberantas dari akar sampai paling atas. Dari akar sampai paling atas. Aneh juga ya, kenapa nggak dari atas sampai bawah. Oke, nggak apa-apa. Anggap saja dia ingin tekankan bahwa sampai atas pun kita sikat, begitu ya. Oke, kata Listio dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan. Ya, bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan menerima judi online, saya besok pagi mundur. Demikian juga terhadap anggota saya. Top ya. Listio mengatakan ia telah memberi perintah agar seluruh pihak dalam instansinya turut memberantas judi online. Dan jika dalam pelaksanaannya ada yang terlibat atau tidak bisa melaksanakan, maka mereka diminta mundur sebagai anggota Polri. Saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan, hanya 2 Anda terlibat, itu yang pertama. 2, atau membiarkan atau takut. Jadi atau membiarkan atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur, sama dengan saya. Oke, saudara sekalian, ini menarik ya. Sebetulnya ada potongan videonya ketika dia raker dengan Komisi 3 DPR ya. Coba kita dengar kalimatnya langsung lewat video ini. Silakan. Dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak,
Kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya, Pak. Nah teman-teman sekalian, gimana? Buat seorang Listio Sigit Prabowo, pernyataan ini saya kira nggak main-main ya. Terutama karena apa? Karena dia sudah lama diragukanlah kepemimpinannya untuk benar-benar membawa Polri sebagai aparat penegak hukum di garda paling depan. Karena kalau disebut oknum, terlampau banyak oknum di Polri yang terlibat berbagai masalah, berbagai PMH ya, perbuatan melawan hukum ya. Yang fenomenal misalnya ada Verdi Sambo tempo hari kan luar biasa kan ya. Belum ada Teddy Minahasa yang main sitaan narkoba yang sampai 5 kg dan sebagainya luar biasa banget ya. Dan Sigit juga saya kira ini pertaruhan penting. Tapi saya mencatat saudara sekalian, kalau Sigit sampai berani berkata begitu, maka saya menduga dia memang benar bersih. Karena apa? Maksud saya bersih dari judi online maksud saya ya. Karena apa? Karena ini sekarang zaman viral saudara sekalian. Kalau ada anak buahnya yang tidak suka dengan ucapannya, tapi dia mengetahui bahwa bosnya, Kapolrinya juga terima setoran dari judi online, maka dengan gampang ini akan beredar. Akan dengan gampang menjadi viral ya. Dibocorkanlah lewat cara ini, ini, dari mulai kasih media-media yang memang produk jurnalistik ya, mau mainstream, mau apa segala macam, sampai yang nggak kalah dahsyatnya, bahkan sering lebih dahsyat adalah media sosial ya. Itu dahsyat sekali. Jadi kalau Sigit berani ngomong seperti itu, top. Saya sementara ini boleh berpendapat menduga bahwa Sigit memang tidak ikut terlibat dalam jaringan mafia judi online. Cuma saudara sekalian, Anda masih ingatkan tempo hari saya membuat podcast tentang temuan dari PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, bahwa ada 97.000 anggota TNI dan Polri terlibat judi online. Memang si kepala PPATK-nya itu tidak menyebutkan level apa mereka, tapi dari 97.000 TNI Polri itu saya kira dari mulai level bawah sampai yang paling atas ya. Anda masih ingat Kaisar 303 ya, yang sempat beredar grafisnya ya, arusnya segala macam dengan puncak di atas namanya Verdi Sambo. Dan orang semua yakin bahwa Verdi Sambo yang kepala divisi Propam waktu itu cuma Jenderal Bintang 2. Walaupun karena dia divisi Propam dia punya banyak catatan kejahatan pelanggaran oleh para jenderal lainnya sehingga dia menjadi sangat angker. Tapi kan tetap saja Jenderal Bintang 2 kan punya bos, punya atasan, entah bintang 3, entah bintang 4. Nah, kan gitu kan. Jadi waktu itu semua sepakat pasti ini juga mengalir ke atas sehingga yang terjadi seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kita mau bertanya kepada Sigit Listio Prabowo. Om Sigit, ya, Anda membuat pernyataan kalau terlibat judi online, besok pagi mundur itu udah bagus. Cuman masalahnya, sebagai Kapolri, Anda punya tanggung jawab yang sangat besar. Anda juga punya Anda punya kewajiban dengan kekuasaan, perangkat, institusi, sumber dana, sumber daya yang sangat memadai. Anda punya kewajiban memberantas judi online. Bukan cuma di kalangan masyarakat. Ini yang paling penting adalah internal Polri sendiri. Kalau 97.000 dibagi 2, saya nggak bisa bilang 50-50 ya, 48.500 TNI, 48.500 Polri, saya nggak tahu. Tapi pasti jumlahnya tidak sedikit masing-masingnya, puluhan ribu ya, entah bagaimana komposisinya ya. Itu kan menjadi tanggung jawab Kapolri juga untuk memberantas internalnya ya. Jangan omon-omon
di depan raker DPR itu hanya menjadi jualan untuk menegakkan citra, memoles segala macam. Bahwa ucapan itu sudah berisiko ya, sudah berisiko ya. Sampai detik ini saya ngomong ini sekarang hari Selasa tanggal 12 November pukul 17 lewat ini, ya, saya percaya Anda tidak terlibat karena berani ngomong seperti itu. Tapi kan Anda harus bersihkan, ya. Anda harus bersihkan institusi Anda, ya. Sampean harus bersihkan institusi Polri dari unsur-unsur mafia judol. Karena bukan rahasia lagi, judol mafia ini bisa berlangsung begitu lama, bahkan dengan omset ratusan triliun setiap triwulan, itu pasti ada backing. Dan backingnya ya aparat penegak hukum, ya antara lain polisi sendiri. Ya, jadi kita minta dengan sungguh-sungguh agar ini dibuktikan, ya. Dibuktikan, dibersihkan. Karena dalam doktrin, saya nggak tahu kalau di polisi, kalau di tentara, TNI kan tidak ada anak buah yang salah. Itu tanggung jawab komandan. Kan begitu kan? Tidak ada anak buah yang salah, itu tanggung jawab komandan. Kurang lebihnya seperti itulah, saya nggak ngerti proses kalimatnya, redaksinya, tapi konteksnya saya paham. Konteksnya saya paham bahwa perbuatan anak buah adalah tanggung jawab komandannya. Nah, komandan tertinggi Polri, ya, Kepolisian Republik Indonesia ada di tangan Sigit Listio Prabowo. Kalau ada 97.000 anggota TNI Polri, saya nggak tahu komposisi berapa, tapi ada puluhan ribu, ya, anggota Polri, maka menjadi kewajiban Sigit untuk membersihkan. Jangan terlampau sibuk bahwa itu kewajiban utama, ya. Tapi jangan terlampau sibuk ngurusin judi online di luar institusi sehingga mengabaikan yang di dalam. Ya, kita sering mengatakan bahwa bagaimana kita bisa menyapu, bagaimana kita bisa membersihkan ruangan, menyapu, mengepel lantai dengan sapu atau pel yang kotor. Nggak bisa. Ya, menyapu ruangan supaya bersih menggunakan sapu yang bersih. Mengepel lantai yang bersih supaya bersih menggunakan alat pel yang bersih. Nggak bisa dengan menggunakan alat yang kotor. Nah, Polri adalah alat itu. Polri adalah alat itu, buktikan. Kita tunggu dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin 7 kali 24 jam, ya. Sekarang tanggal 12, mungkin tanggal 18, tanggal 19 kita tunggu ada gebrakan apa dari Kapolri, dan kita mau tahu jenderal mana yang akan diminta mundur, ya, atau bahasa gampangnya dicopot dari posisinya, bahkan dipecat dari keanggotaan Polri-nya karena menjadi backing judi online. Gimana Mas Sigit Listio Prabowo? Anda sanggup? Anda berani? Dan kita tunggu itu. Anggap saja itu sebagai hadiah perpisahan, ya. Bagaimanapun kan Anda udah lama banget menjadi Kapolri, ya. Hadiah perpisahan dari Anda kepada rakyat Indonesia setelah Anda menjabat Kapolri sekian tahun yang termasuk paling panjangnya. Hadiah yang baik. Kalau bahasa agamanya ditutup dengan husnul khotimah. Anda meninggalkan, menyelesaikan tugas dengan cara yang baik. Akan dikenang. Kalau nggak bisa yang lain-lain, judi online ini deh, ya, pertaruhannya, ya. Kita tunggu, ya. Teman-teman sekalian nonton di channel yang saya hormati, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lagi-lagi saya meminta untuk bantu menyebarkan video ini agar lebih banyak orang yang nonton, ya, di grup-grup WA, di akun-akun medsosnya, ya. Dan juga buat teman-teman yang belum menjadi subscriber, jadilah subscriber, jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya selalu mendapatkan update informasi dari Bang Edi Channel. Ya, terima kasih dan selalu berdoa kepada Allah mohon ampun atas dosa kita dan mohon Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.